Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda semua yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan ini sesuai janji saya bahwa saya akan membahas secara detail mengenai hoax. Sekali lagi, mengenai hoax dari seorang leader kepada sejumlah bebek-bebek dungu. Iya, hoax. Dan orang ini sebenarnya sudah tertangkap dan sedang dalam bidikan Kemkominfo. Tapi tidak kapok-kapok ya. Siapa lagi kalau bukan si Dema? Oke, pada waktu itu saya sudah sempatkan membuat konten mengenai anak ini yang selalu blunder ya. Kali itu wajahnya terpampang dengan megahnya gitu ya di website Kemkominfo sebagai penyebar hoax. Anda bisa lihatlah ya konten saya ini yang membahas anak ini ya, di mana dia menyebarkan hoax. Hoaxnya apa pada waktu itu? Dia mengatakan VTube itu sudah resmi. Oke, dan dilindungi oleh pemerintah Indonesia. Sekarang saya mau tanya, Anda malu nggak nyebarkan hoax seperti itu? Malu nggak Anda nipu? Dan lucunya bebek-bebek dungu ini masih percaya sama leader satu ini. Makanya nggak salah lah kalau saya bilang bebek-bebek dungu. Ya, dungu, mau didunguin terus. Seneng kalau didunguin terus. Dininabobokan terus sambil didungui. Cocok, bebek-bebek dungu. Kemudian dia bikin video klarifikasi juga ngalor ngidul gitu ya. Orang jelas. Kemudian dia nuduh lah mediamerdeka.com memfitnah dia. Dah, itu sama aja Anda yang memfitnah merdeka.com sekaligus memfitnah Kemkominfo yang bilang Anda sebar hoax. Dan yang memberitakan kan juga bukan hanya Merdeka kan, Kompas juga ada, Detik juga ada. Sudah saya bahas pada waktu itu. Oke. Nah, sekarang sepertinya dia sudah kehilangan akal sehat lagi, ya, membuat hoax baru, ya, mendungui para bebek dungu lagi, gitu ya, dengan cerita lama, kaset baru. Ngerti? Cerita lama, tapi dibungkus dengan kaset yang baru, di-recycle, kurang lebih begitulah ya. Apa itu yang dia recycle? Begini. Kita lihat dulu dah nih supaya jelas ya. Baru-baru ini, tanggal 1 Maret nih kita lihat nih ya. Dia upload konten tanggal 1 Maret ya. Awas, ini 28 investasi bodong terbaru yang disikat OJK. Oke lah, ini dia dari suatu surat kabar. Kemudian di sini dia tanya, VTube tersayang di mana? Terus di sini ada judulnya gitu ya, entitas ilegal yang dihentikan OJK terbaru 1 Maret 2021. Apakah ada VTube? Kurang lebih begitu judulnya. Kalau Anda dengar video anak ini, ya, di dalam dia tuh mendungui bebek dungu, dia menyatakan, tuh di list yang terbaru yang ada 28 investasi bodong, sudah tidak ada lagi VTube. Sehingga VTube sudah keluar dari daftar investasi ilegal. Oke. Dan lucunya bebek dungu yang nonton video ini banyak yang percaya. Semakin dungu. Oke. Kenapa saya bilang orang ini mendungui bebek dungu yang ada di bawahnya yang suka mendengar kontennya? Jelas. Ini lagu lama, kaset baru. Begini. Pertama kali VTube diumumkan sebagai investasi ilegal yang bodong oleh SWI dengan list seperti ini juga, itu di awal Juli tahun 2020. Kurang lebih 8 bulan yang lalu. Sudah diumumkan di awal Juli 2020. Ada masuk di situ Future ViewTech, VTube, ya kan? Ilegal. Oke? Kemudian, wah, ayo OJK tidak ada hak gini-gini gitu kan. Ya Anda tahulah kalau Anda pemain lama gitu ya. OJK tidak punya hak, kami bukan investasi. Lah, kalau orang menyetorkan uang,
maupun itu langsung atau melalui leader dalam hal ini, kemudian dipotong oleh perusahaan, itu penyetoran uang, investasi. Kenapa disebut investasi? Ialah menyetor uang supaya dapat uang lebih besar. Itu prinsip investasi. Jelas investasi bodong dan ilegal kan? Sudah tidak terbantahkan kan, sampai diblokir dan diturunkan. Oke. Nah, kenapa saya bilang lagu lama kaset baru? Karena sejak Agustus tahun lalu, para leader VTube ini ketika mendungui Bebek Dungu, dia bilang, tuh lihat, di daftar Agustus sudah tidak ada lagi ya, berarti VTube sudah legal. Karena tidak ada. Padahal bukan begitu caranya kalau mau jujur. Daftar yang dikeluarkan oleh SWI ini, yang merupakan badan dari OJK, itu adalah list bulanan. Jadi ketika VTube itu diumumkan di awal Juli, itulah temuan SWI di bulan Juni. Ya, dalam 1 bulan Juni diumumkan di awal Juli kepada masyarakat. Kemudian temuan di bulan Juli diumumkan di awal Agustus. Lah kalau sudah ditemukan di Juni ya tidak usah diumumkan lagi sebagai temuan di bulan Juli, sehingga di list Agustus pasti VTube tidak ada. Tapi sejak Agustus tahun lalu semua leader VTube bilang sudah tidak ada di daftar Agustus, artinya sudah legal. Kemudian di bulan September, mana ini buktinya? Di bulan September pun sudah tidak ada. Demikian berkelanjutan. September, Oktober, November, Desember, Januari, terus masuk Februari, akhirnya dihajar. Iyalah dari Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari sudah tidak ada di daftar SWI. Nggak usah tunggu yang Maret, dari Agustus tahun 2020 sampai Februari tahun 2021 sudah tidak ada daftar VTube. Tapi kok kenapa diturunkannya? Karena ilegal. Jadi hanya orang dungu saja yang mau percaya bahwa di daftar Maret ini yang tidak ada VTube, artinya VTube sudah dikeluarkan. Lah ini leader tukang bohong, tukang mendungui Bebek Dungu, suka menyebarkan hoax. Kontennya ini sekaligus juga menyebarkan hoax yang baru. Oke? Jelas ini hoax lah. Seperti dulu dia bilang VTube sudah resmi dan dilindungi pemerintah. Kalau VTube dilindungi pemerintah, kenapa harus diturunkan? Hoax kan? Sudahlah, jangan suka ngibul, oke? Anda katanya pelayan di gereja, suka main organ gitu ya. PK Anda kecil ya, mau cari uang tambahan, ngoceh di YouTube sama di VTube, oke? Ya silakan sih, saya nggak melarang. Cuman carilah uang yang halal, jangan nipu-nipu orang. Ini Anda nipu orang, membohongi orang, mendungui orang. Nggak suka, saya tunggu ya. Jelas kok, ini bisa dilaporkan. Akan saya laporkan dan sudah saya laporkan. Bukan akan saya laporkan, sudah saya laporkan. Ini. Saya berteman dengan Pak Antonius Malau dari Kemkominfo, ya kan, dia satu direktorat dengan Pak Samuel Abrijani Pangerapan, sahabat saya yang Dirjen Aptika di Kemkominfo, aplikasi dan informatika. Yang di bawah direktoratnya ini yang membabat aplikasi-aplikasi ilegal, memblokir, menurunkan dan segala macam. Pak Antonius Malau ini juga yang talk show dengan Pak Tonggam Tobing Jumat lalu. Ya, dia salah satu narasumber selain Pak Tonggam. Lihat, ini saya sering berkomunikasi. Di sini saya melaporkan Golden Age Asset. Kan saya sudah bilang di konten-konten saya sebelumnya, saya sedang membombardir juga Kemkominfo dan SWI sejumlah aplikasi-aplikasi yang menurut saya ilegal. Saya bombardir mereka, saya kasih laporan. Ini salah satu komunikasi saya dengan Pak Antonius Malau. Sebelumnya saya kasih ini Golden Age, ya, saya bilang, nih Pak, video terbaru, tadi pagi ini saya mengulas aplikasi penipuan money game yang dari Malaysia. Kan Golden Age ini dari Malaysia. Saya kasih Pak Antonius Malau. Dijawab, dikasih tanda jempol 2, tanda ya terima kasih lah mungkin ya. Mantap Pak Chandra, sukses selalu dan salam sehat. Saya jawab ulang dong, salam sehat juga Pak. Oke, terus today itu hari ini. Rekaman ini saya buat di hari Selasa, oke? Untuk tayang hari berikutnya, bukan hari Selasa juga. Jadi rekaman ini saya buat di hari Selasa. Di sini jamnya itu jam 5 lewat 50 sekian. Anda bisa lihat dah ya. Saya laporkan
kontennya si Dema ini, ya kan, yang menyatakan bahwa tadi VTube sudah tidak ada di list ilegal dari SWI, ya kan, sudah tidak ada di situ. Saya laporkan, ya kan, saya kirim linknya dulu ke sana. Kemudian saya sapa, setelah saya kasih linknya ya saya sapa dong. Saya bilang di sini, pagi Pak Antonius Malau, belum jam 6 loh. Belum jam 6, masih jam 5 lewat sekian gitu ya. Saya terbiasa memang bangun pagi gitu ya. Saya sudah gregetan gitu. Kalau malam-malam saya kirim nggak enak lah, ya pagi-pagi lah. Supaya kalau dia buka handphone langsung dia baca gitu ya. Saya sapa, pagi Pak Antonius Malau. YouTuber ini, Dema Hendrik Immanuel, sebelumnya sudah tertangkap tim Bapak menyebarkan hoax. Dalam arti kata mengumumkan bukan mengumumkan, dia membuat konten hoax gitu maksud saya. Dan sudah diumumkan di website Kemkominfo. Oke? Seperti yang sudah saya share videonya ke Bapak juga. Ketika dia buat konten bahwa VTube sudah resmi dan dilindungi pemerintah. Oke? Baca lagi, sekarang dia sebarkan hoax lagi bahwa VTube sudah tidak ada lagi di daftar investasi ilegal SWI. Membodohi terus pemain VTube yang berharap VTube segera dilegalkan. Padahal dia tahu bahwa list itu adalah list bulanan SWI, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Bukan list kumulatif. Tidak adanya VTube di list temuan SWI selama bulan Februari, maksud saya bukan Januari, yang diumumkan SWI di awal Maret, yang baru-baru ini, bukan berarti VTube sudah legal. Saya laporkan, ini nggak benar nih kontennya, kira-kira begitu. Nah, kita lihat lagi di sini, kan ini kan panjang nih, ya kan? Kemudian saya bilang lagi sama Pak Antonius Malau, baca aja di sini. Saya bilang, bahwa anak ini, ya kan, sebarkan hoax lagi, ya dia membodohi gitu ya. Saya bilang dia sudah tahu, tapi sengaja sebarkan hoax lagi. Inilah salah satu contoh member VTube yang tidak ditertibkan VTube sesuai 5 syarat yang diminta SWI. Nggak tertib kan, nyebarkan hoax kan? Nyebarkan hoax, ya. Saya kasih tahu ya. Ini akan lebih mempersulit VTube untuk mendapatkan izin. 2-nya aja sudah sulit itu. Yang tidak boleh member get member, tidak boleh ada referral, tidak boleh ada penjualan VIP. Kalau orang mau nonton, langsung nonton, nggak usah beli paket-paket. Kira-kira begitu. 2 itu udah sulit. Ini yang 3 katanya sudah dipenuhi, dilanggar terus nih sama leader ini satu yang sering bohong, sering ngirim hoax gitu. Posting hoax di YouTube-nya. Oke, dijawab itu. Saya kirim yang terakhir itu jam 5.51. Dijawab sama Pak Antonius Malau jam 6:16. Ya, kira-kira 25 menit kemudian. Cepet ini. Ternyata beliau juga selalu bangun pagi gitu ya. Iya, dia jawab, thanks infonya Pak, salam sehat selalu. Saya jawab juga dong, salam sehat juga Pak, thanks untuk responnya yang secepat kilat di pagi ini. Oke, ini artinya seorang Antonius Malau responsif ketika menerima info-info seperti ini dari saya. Oke, saya nggak bohong kok kalau saya bilang saya akan laporkan, ya saya laporkan gitu ya. Saya bukan bluffing. Kemudian apa lagi yang saya lakukan? Saya kirimlah pagi itu juga, kemana? Satgas Waspada Investasi dan OJK, rasain lo ya, rasain ya. Saya menunjukkan inilah member VTube yang tidak tertib, yang seharusnya ditertibkan oleh VTube sebagai bagian dari 5 syarat, ya kan? Tuh baca yang terhormat, Bapak atau Ibu, ya kan? Nah, oke, saya bilang apa? Tuh baca aja. Inilah link video di YouTube yang dibuat oleh Dema Hendrik Immanuel. Biar dia ngetop lah sana di Satgas Waspada Investasi gitu ya. Yang menyebarkan hoax bahwa VTube tidak lagi ada di daftar investasi legal. Saya kasih linknya untuk diklik, untuk dibaca. Ini videonya si Dema. YouTuber ini, Dema Hendrik, sebelumnya sudah tertangkap tim Kominfo menyebarkan hoax dan diumumkan di website Kemkominfo. Ketika dia buat konten bahwa VTube maksud saya, sudah resmi dan dilindungi pemerintah. Sekarang dia sebarkan hoax lagi, bla bla bla. Anda bisa baca lah, ya kan? Ya, sama seperti yang saya berikan ke Pak Antonius Malau. Ini laporan saya resmi kepada
Itu OJK Anda lihatlah di bagian atasnya situ, pengirimnya Chandra Teja, itu email saya. Kepada siapa? waspadainvestasi@ojk.go.id dan juga konsumen@ojk.go.id. Resmi saya laporkan tanggal 2 Maret, hari Selasa, jam 6 pagi setelah saya berkomunikasi dengan Pak Antonius malam. Oke? Jadi, di sini jelas. Ini leader-leader yang tidak bisa ditertibkan. Terus saja mendungui bebek dungu. Jadi sekarang saya mau tanya Anda kepada bebek-bebek dungu. Ya, yang selama ini kesel sama saya. Ya kesel lah. Ya, karena saya ledekin terus. Padahal saya ledekin itu supaya Anda cepat tersadar. Nanti pada waktunya saya akan terangkan. Kok Bapak kasar ya ngomong itu bebek dungu. Itu ada teknik komunikasi. Tapi saya nggak usah jelasin sekarang ya, panjang ya. Buktinya, teknik itu berhasil. Sekarang, para bebek dungu yang tahu bahwa selama ini dia diperas, dikelabuhi, didungui oleh para leadernya, sadar. Dan dia mengucapkan terima kasih kepada saya. Pak Chandra, terima kasih. Saya selama ini ternyata salah. Dan juga saya malu nih, saya sudah punya member-member. Ya sudah, jadi terima kasih nih atas ini. Banyak saya terima itu, banyak. Ya, banyak. Saya nggak bohong. Ya. Jadi, saran saya kepada leader-leader VTube, Anda kan dikatakan masa tenang gitu ya, masa maintenance gitu ya, yang harusnya tanggal 1 itu bisa bangkit, ternyata belum bangkit kan, artinya maintenance-nya tidak seperti yang dijanjikan, ya kan? Sebaiknya Anda tertib semuanya. Menertibkan diri. Kalau Anda tidak bisa menertibkan diri, bagaimana izin itu bisa dikasih cepat kepada Anda? Saya kasih tahu ya. Saya bukannya tujuan untuk mematikan aplikasi yang namanya VTube. Selama, catat ya, selama VTube itu benar mau berubah sesuai arahan SWI. Tapi kalau VTube ngotot tidak mau berubah, ya kita sama-sama kita matiin. Tapi kita tunggu janjinya mau berubah kan. Terserahlah Anda mau bilang e-commerce, mau ganti kulit, walaupun itu sebenarnya MLM, kita nggak peduli. Selama Anda buat sistemnya benar, sesuai undang-undang, tidak ada money game gitu ya. Kalaupun ada bikin tetap iklan, tidak boleh ada referral untuk iklannya gitu ya. Tidak member get member seperti permintaan Pak Tonggam. Tidak ada jual-jual VP, orang harus beli VP dulu. Kalau mau kasih aja gitu kan. Kan sudah jelas waktu talk show Pak Tonggam bilang seperti itu. Monggo. Kalau orang sudah buat sistem yang benar, masa saya utik-utik? Misal, saya kasih contoh, bukan promosi ya. Pak, tolong bahas dong itu asuransi 3i dari Sentral Asia Raya. Memang saya tahulah teknik marketingnya agak sedikit menggebu-gebu gitu ya, sehingga persepsi orang sepertinya mau nipu gitu. Padahal enggak, itu asuransi biasa ya kan, yang berikut investasi. Saya nggak pernah bahas kan, karena saya tahu itu aplikasi asuransi biasa. Ada juga Pak, tolong dong bahas misalnya asuransi Aksa. Ya buat apa saya bahas? Tetapi someday akan saya bahas dalam sebuah talk show. Kalau semua ini sudah berlalu, perlahan-lahan kan saya sudah bilang, saya akan alihkan membahas bisnis yang benar. Waktu itu kan saya sudah coba membahas bagaimana menabung saham dan segala macam. Cuman karena ini belum selesai, saya fokuskan dulu ke sini, biar selesai gitu. Supaya tidak banyak lagi orang yang tertipu. Tapi kalau nanti sudah mulai mereda, saya akan bahas lah, misalnya saya bikin talk show. Anda minta apa? Yang 3i, ya, yang CAR. Saya undang nanti leadernya. Ya, untuk mempresentasikan. Saya pakai gaya talk show. Tapi nggak sekarang, nanti. Siapa lagi? Pak, tolong dong bahas bisnisnya MW itu. Apa sih MW? Gitu ya. Saya undang nanti MW. Leadernya. Ya, talk show. Saya gali, Anda dengar. Ya kan? Pak, tolong dong bahas yang bisnisnya For Life gitu ya. Karena produknya katanya begini. Saya undang nanti. Apalagi? Nuskin. Pokoknya multi level yang menurut saya bagus. Tapi kalau multi levelnya udah nggak bagus, ngapain saya undang? Ya, Anda juga nggak dapat sesuatu. Kira-kira begitu. Tapi sekarang ini konsentrasi saya supaya ini segera selesai. Jadi kembali lagi. Oleh karena itu, kalau benar VTube mau berubah,
ya nggak akan saya utik-utik, ya kan? Tapi ada yang sombong gitu ya, Pak, nanti kalau YouTube sudah legal gitu, Bapak mau minta maaf nggak? Nggak perlu. Ya kalau yang saya kritik yang ilegalnya kan, kenapa saya harus minta maaf? Kecuali saya mengkritik YouTube yang legal. Bodoh amat sih Anda. Mencocok lah kalau dia bilang bebek dungu gitu ya. Komen kayak nggak pakai otak gitu ya. Pak, kalau nanti VTube legal, artinya Anda ngakui dong bahwa ini masih ilegal dong. Dari Anda bertanya saja secara tidak sadar, Anda sedang mengakui bahwa Anda main mainan yang ilegal. Masa komen, Pak, kalau nanti VTube legal, mau taruh di mana muka saya? Tetap di sini muka saya. Kalau nanti legal kan, sekarang kan lagi ilegal, ya saya hajar yang ilegalnya. Tapi kalau sudah legal, ya sudah, nggak perlu saya bahas. Seperti tadi, orang sering nanya, ya saya ngapain bahas? Orang nggak ada masalah. Mungkin kalau VTube nanti bagus, saya undang VTube di talk show saya. Siapalah leader-leadernya yang benar gitu ya, saya ajak ngomong. Kalau benar VTube legal dan benar bisnisnya bisa mensejahterakan. Ini kan nggak makan-makan uang melalui leader, ya kan? Nggak suka. Ya kan? Dari mana saya harus minta maaf? Orang bener ilegal, saya mereview sesuatu yang ilegal, kenapa harus minta maaf? Anda pertanyaan yang pintar dikit gitu ya. Karena kadang saya gemes gitu, ngebaca komen gitu. Saya ngerti maksudnya mau membuli saya. Oke, singkat cerita. Jadi tujuan saya mereview bisnis seperti ini adalah agar Anda cerdas. Bagi Anda yang belum masuk, jangan masuk. Bagi Anda yang sudah masuk, segera keluar kalau ada kesempatan. Tapi sayang, lagi maintenance, mau jual VP juga sama siapa gitu kan. Tapi kalau dia berubah, ya bagus, ya kan? Bagus, ya kan? Saya memang nggak ada kerjaan kalau bisnis bagus saya jelek-jelekin. Ada? Nggak ada, saya nggak pernah. Kalau jelek ya saya jelek-jelekin. Memangnya jelek, bukan ngejelek-jelekin sih. Saya bahas apa adanya karena jelek. Oke? Jadi saran saya, jauhi leader-leader yang suka nyebar hoax, yang membuat Anda semakin dungu. Karena leader ini nanti akan bertanggung jawab, ya. Ini sudah saya laporkan. Ya tunggu sajalah ya. Ya kalau Anda terus-terusan begini, ya tunggu aja ya. Jadi demikian saja bedahan saya supaya Anda semua bangkit gitu ya. Yang dari bebek dungu jadilah bebek cerdas gitu ya. Hindarilah permainan seperti ini gitu kan ya. Bagi Anda yang belum pernah main seperti ini, amit-amit hindari. Oke? Demikian saja bahasan saya pada kali ini. Semoga mencerahkan. Silakan share kepada teman-teman Anda dan kerabat Anda yang Anda pikir juga bisa tercerahkan oleh bedahan saya pada kali ini. Seperti biasa, terima kasih.